Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D11 dengan anggota Lodisa Azizvi Angelia dengan NIM 2411523024 dengan Dina Natasha Putri dengan NIM 2411523032. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil tugas besar kami, yaitu Sistem Informasi Inventaris dan Monitoring Stock of Name berbasis web. Sistem ini kami bangun untuk mengatasi masalah pencatatan barang di fakultas atau gudang yang seringkali masih manual. Dengan sistem ini, kami mempermudah admin dalam memantau pergerakan jumlah stok, mencatat barang masuk dan keluar, serta melakukan stock of name atau pencocokan fisik barang secara akurat dan real time. Sebelum masuk ke sesi demonstrasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dari sistem ini dibuat. Latar belakangnya yaitu tidak jauh dari karena pencatatan stok barang masih manual dan sering terjadi selisih antara data di catatan dengan fisik yang ada di gudang. Lalu yang ketiga, sulitnya melacak riwayat barang yang keluar dan barang yang masuk. Lalu tujuan dari sistem ini yaitu untuk mendigitalkan proses pendataan barang dan juga untuk mempermudah proses stock of name secara akurat serta menyediakan laporan pergerakan stok yang otomatis dan real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arsitektur atau teknologi yang kami gunakan pada sistem ini. Yang pertama, front end, kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan pada backend kami menggunakan Node.js dan Express.js. Database kami menggunakan MySQL dan di sini juga kami menjabarkan fitur utama kami yaitu CRUD Data Master, Stock of Name, Stock Adjustment, dan Reporting. Selanjutnya yaitu skenario dari website kami. Yang pertama, admin melakukan login. Setelah admin berhasil login, admin akan memasukkan atau menginputkan data barang. Setelah data barang berhasil masuk ke sistem, staf yang bekerja untuk meng-upname barang yang ada di gudang akan melakukan perhitungan terhadap barang-barang yang sudah masuk ke gudang. Nah, setelah itu akan ada penyesuaian stok di mana staf yang bekerja untuk penyesuaian stok ini akan mengecek barangnya satu-satu apakah ada barang yang rusak atau tidak layak pakai. Nah, setelah itu staf yang bekerja untuk mengenerate laporan ini nantinya akan melaporkan terhadap barang-barang yang sudah masuk ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi demonstrasi website dari Facultyware ini. Baik, di sini saya akan langsung masuk kepada halaman untuk master data barang yang ada pada sistem Facultyware ini. Nah, di sini saya akan langsung masuk kepada fitur pertama yaitu melihat dan memfilter list data barang. Untuk melihat data barang ini kita bisa langsung melihat pada halaman ini. Di sini sudah tertera apa-apa saja barang yang sudah kita inputkan. Nah, lalu fitur selanjutnya untuk memfilter yaitu semisalnya kita mencari barang lemari arsip. Nah, di sini kita tampilkan maka keluarlah lemari arsip di sini. Itu merupakan fitur yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada fitur kedua yaitu fitur menambahkan data barang baru. Nah, untuk menambahkan data barang baru ini kita menekan button tambah barang ini. Kita tambahkan barang semisalnya AC. Kode barang ini akan langsung tergenerate agar lebih memudahkan admin. Untuk satuannya kita isi pieces, stok minimalnya kita isi 3, deskripsinya kita buat AC fakultas. Kita simpan. Barang yang baru kita tambahkan barusan akan langsung masuk ke data barang seperti yang tertera di sini. Itu merupakan fitur yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke fitur yang ketiga yaitu mengedit detail data barang. Misalnya kita di sini mencoba untuk mengedit dispenser ini, kita klik edit. Maka kita bisa mengedit data barang di sini. Misalnya kita mengubah nama barang ini menjadi dispenser
putih. Dan kita juga bisa mengubah stok minimalnya, kita ubah menjadi misalnya 6. Kita akan perbarui barang, maka kita akan bisa melihat bahwa dispenser tadi sudah terupdate, datanya menjadi dispenser putih dan stok minimalnya sudah menjadi 6. Itu merupakan fitur yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada fitur selanjutnya, yaitu menonaktifkan dan mengaktifkan data barang. Nah, kita langsung saja mencobakan untuk menonaktifkan spidol ini. Kita nonaktifkan. Dan kita coba satu lagi untuk menonaktifkan kursi kuliah ini. Nah, di situ data barang atau total barang sudah berkurang karena barang sudah dinonaktifkan. Untuk melihat barang yang nonaktif, kita bisa lihat di status ini, kita bisa klik barang nonaktif, kita klik tampilkan, maka sudah terlihat barang-barang yang sudah kita nonaktifkan tadi. Nah, sekarang kita juga bisa untuk mengaktifkan barang ini kembali. Kita tinggal klik aktifkan, maka dia sudah langsung teraktifkan kembali. Nah, jika ingin diaktifkan semuanya kembali, maka kita aktifkan ini dan barang sudah menjadi aktif kembali. Itu merupakan fitur yang keempat. Baik, kita akan lanjut ke fitur yang kelima, yaitu mengekspor dan mengimpor data barang. Nah, untuk mengekspor ini kita bisa langsung klik button yang ada di sini, yaitu ekspor Excel. Kita coba ekspor. Sudah terdownload di sini, kita coba cek apakah 25 barang ini terdownload semuanya atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 25 barang yang sudah terinputkan di sistem tadi juga sudah terdownload di sini. Nah, untuk fitur mengimpor data barang, kita terlebih dahulu mengunduh template-nya agar memudahkan di saat kita mengimpor Excel nantinya. Nah, pertama kita unduh dulu template-nya, kita buka. Terlebih dahulu kita masukkan data-data barang yang akan kita masukkan. Nah, misalnya kita memasukkan barang mikrofon, satuannya pieces, stok minimalnya 10, deskripsinya mikrofon fakultas. Untuk nama barang yang kedua kita masukkan router wifi, satuannya pieces, stok minimalnya 5, deskripsinya router wifi fakultas. Nah, terlebih dahulu kita save. Setelah kita memakai template tadi atau sudah mengisi template tadi, kita coba impor. Maka data barang yang sudah kita masukkan ke template tadi sudah berhasil terimpor dengan ditandai ada pesan ini, dan kita cek juga bahwa total barang sudah menjadi 27. Kita cek di sini. Nah, sudah masuk mikrofon dan router wifi tadi. Nah, itu merupakan fitur dari ekspor impor Excel yang ada pada fitur Facultyware ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada fitur yang keenam, yaitu generate QR code per barang. Nah, di sini kita akan mencoba mengenerate QR code pada data barang proyektor ini. Kita coba klik QR, maka di sini sudah langsung tergenerate QR code untuk data barang yang bernama proyektor Epson ini. Nah, apa sih fungsi fitur QR code ini? Fitur QR code ini berfungsi sebagai identitas digital unik yang menghubungkan wujud fisik barang di gudang dengan sistem aplikasi secara instan. Setiap barang nantinya memiliki QR code yang dapat dicetak dan ditempelkan langsung pada fisik barang tersebut. Nah, dengan nantinya staf sekedar men-scan stiker tersebut, staf dapat memproses transaksi barang yang masuk dan barang yang keluar dengan cepat tanpa perlu mengetik data secara manual. Selain mempercepat pekerjaan harian pada staf, pemindaian ini juga sangat mempermudah proses stock of name
atau audit fisik serta mencegah berbagai resiko kesalahan manusia atau human error. Nah, seperti yang mungkin ada keliru saat mendata barang dan saat mengira bahwa bentuk barang itu mirip. Nah, dengan adanya QR code ini, maka pekerjaan staff ini akan lebih mudah dan lebih tervalidasi kebenarannya. Baik, di sini merupakan API dari master data barang yang merupakan jalur untuk komunikasi atau endpoint yang berfungsi untuk mengambil dan mengirimkan seluruh daftar master data barang dari database menggunakan format standar JSON. Respons ini diawali dengan status sukses sama dengan true yang menandakan bahwa proses pengambilan data berhasil diproses oleh server tanpa masalah. Di dalamnya terdapat blok data yang memuat rincian lengkap setiap barang, mencakup ID, nama, kode, batasan kuantitas, hingga jumlah stok aktual saat ini. Agar performa aplikasi web atau mobile tetap cepat dan tidak lag ketika membaca data yang jumlahnya banyak, API ini juga telah dilengkapi dengan sistem pembagian halaman atau pagination yang memecah total keseluruhan 27 barang tersebut ke dalam 3 halaman, di mana setiap halamannya maksimal menampilkan 10 data barang saja. Baik, sekian penjelasan fitur dan API dari fitur saya sebagai Dinata Syaputri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lodisa Azizvi Angelia. Kepada Lodisa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda. Perkenalkan, nama saya Lodisa Azizvi Angelia. Pada proyek kelompok 11 ini, saya bertanggung jawab dalam pengembangan modul stok opname, riwayat transaksi, dan pelaporan. Nah, berikut saya akan langsung aja mendemonstrasikan bagaimana fitur-fitur pada modul ini bekerja di dalam sistem. Fitur pertama yang kita lihat ini adalah mengenai laporan stok. Ini pada sidebar sebelah kiri. Halaman ini akan menampilkan sejumlah atau seluruh tabel data barang secara beserta jumlah stoknya itu secara real time. Jadi di satu halaman itu akan memuat dengan total 10 barang. Dan di sini data barang stok itu telah diintegrasikan secara sistematis. Jadi dengan demikian, jika barang baru itu stoknya masih kosong, sistem akan menampilkan secara otomatis itu akan menampilkan dengan angka 0. Seperti contoh kita lihat di sini pada tanaman. Dimana di sini tanaman itu data barangnya itu sudah diintegrasikan, namun ini termasuk barang baru yang stoknya itu masih kosong. Kita akan mencoba fitur utama pada modul ini, yaitu mengenai stock opname atau penyesuaian stok fisik. Nah, sebagai contoh untuk barang kali ini tuh saya akan mencoba pada kertas HVS A3. Lalu kita akan mengklik tombol opname. Nah, setelah saya klik itu sistem akan menampilkan form penyesuaian stok. Jadi di sini saya akan memasukkan jumlah fisik sebenarnya yang ada di gudang. Itu misalnya sebanyak 45 unit. Nah, kemudian saya akan menambahkan catatan atau alasan mengapa ada perubahan dari stok fisik tersebut. Misalnya saya sini akan mengetikkan penyesuaian fisik di gudang. Adanya stok bertambah. Nah, setelah itu saya akan mengklik tombol simpan. Lalu secara otomatis sistem itu akan menghitung hasil selisih dari hasil selisihnya itu ya tadi sebesar 5 unit positif kan. Jadi lalu akan memperbarui stoknya itu di database. Di sini ada laporan atau di sini ada riwayatnya. Ada selisih 5 rim dan ada keterangannya. Kita akan memeriksa riwayat transaksi barang, di mana tadi kan kita sudah melakukan opname pada kertas HVS A4 tadi. Nah, kita akan melihat aksi jika kita menekan riwayat. Setelah data tersebut berhasil disimpan, tuh sistem tadi akan langsung mengarahkan kita ke halaman yang bernama tuh riwayat transaksi. Nah, di halaman ini tuh riwayat transaksi untuk barang tersebut dapat dilihat pada baris pertama. Ini menunjukkan tanggal kapan kita melakukan opname atau perubahan. Jadi sistem itu juga akan melakukan mutasi, mencatat mutasi kita tadi
yang tadi adanya selisih atau besaran plus 5 unit, lengkap dengan tangkalnya tadi ya. Nah, lalu juga ada alasan atau keterangan mengapa adanya perubahan dari alasan yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, log transaksi ini tuh fungsinya untuk menjaga integritas data audit dan bersifat permanen. Kita akan masuk pada membuat laporan periodik. Jadi kita akan berpindah pada fitur laporan periodik ini. Pada sidebar kiri saya akan menekan laporan opname. Nah, pada halaman ini tuh admin dapat menentukan rentang tanggal laporan yang ingin dihasilkan sampai tanggal berapanya juga. Jadi di sini saya akan memilih tanggal terlebih dahulu. Anggap saja kita memilih itu dari tanggal 1 Juni sampai hari ini. Nah, setelah kita memilih tanggal tersebut, kita bisa menekan tombol tampilkan ini. Jadi sistem itu segera menghasilkan filter atau menampilkan menyajikan seluruh transaksi opname yang terjadi pada periode di tanggal tersebut. Nah, sebagai fitur tambahan, sistem ini juga akan mencatat log aktivitas pembuatan laporan ke dalam database untuk kebutuhan rekam jejak digital nantinya. Itu kita akan masuk pada fitur selanjutnya saja. Selain menampilkan dalam bentuk sistem ini, sistem kami juga dapat jika user itu ingin mengunduh atau melihat dalam format PDF ataupun Excel, itu juga bisa pada laporan ini, pada riwayat laporan ini. Nah, pertama saya akan mengklik tombol PDF di sini, otomatis akan terunduh laporan stok dan juga dokumen laporan ini langsung terunduh dalam PDF resmi. Proses ini dikirim langsung dari server ke browser menggunakan metode streaming, sehingga proses pengunduhan itu berjalan sangat efisien. Bisa kita lihat laporannya. Sini tertata rapi dan format tanggalnya di sini dari yang terbaru hingga yang terlama. Nah, yang kedua saya akan mengklik tombol Excel di sini. Secara otomatis juga terunduh. Kita langsung terarahkan pada Excel. Nah, laporan mutasi barang ini berhasil terunduh dalam format berkas spreadsheet yang siap dibuka pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan masuk pada fitur riwayat laporan, dimana itu pada sidebar sebelah kiri kita bisa tekan terlebih dahulu. Nah, apabila kita ingin melihat kembali dokumen laporan apa saja yang pernah kita buat sebelumnya, kita tuh dapat mengakses halamannya itu di riwayat laporan. Nah, halaman itu akan merangkum semua dari daftar seluruh laporan yang pernah digenerate oleh admin sebelumnya, lengkap dengan informasi kapan periode yang dilihat pada laporan tersebut, dan itu gunanya untuk mempermudah pencarian berkas laporan. Saat kita lihat pada waktu generate 2000 tanggal 6 tanggal 1 bulan 6 2026 sampai tanggal 18 bulan 6 2026. Nah, ini adalah laporan opname yang pernah kita lakukan pada periode tersebut. Baik, sebagai penutup, saya akan menyediakan REST API endpoint untuk modul stok. Nah, ketika kita mengakses URL API stok ini, saya contohkan. Nah, otomatis sistem itu akan mengembalikan data dalam format JSON seperti ini yang terlihat. Struktur data ini itu disiapkan agar sistem Facultyware di masa yang akan mendatang itu dapat diintegrasikan dengan aplikasi mobile ataupun sistem eksternal lainnya dengan mudah. Baik, sekian demonstrasi fitur pada modul saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi monitoring persediaan dan stok opname berbasis web Facultyware itu berhasil mengubah proses pendataan barang fakultas yang sebelumnya manual menjadi terdigitalisasi dan terpusat dalam satu database.
Nah, sistem ini tuh secara efektif menjaga akurasi data inventaris melalui fitur stock of name dan stock adjustment yang mewajibkan pencatatan alasan spesifik apabila ditemukan sebuah ketidaksesuaian antara stok fisik di gudang dengan catatan di sistem. Selain itu, otomatisasi pelaporan yang merekam setiap jejak waktu, identitas pengguna, dan alasan perubahan stok telah menciptakan transparansi yang tinggi. Kehadiran sistem ini bukan sekedar alat pencatatan biasa, melainkan sebuah solusi terintegrasi yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kehilangan aset, serta mempermudah pihak manajemen fakultas dalam melakukan audit dan pengambilan keputusan penggandaan barang di masa yang akan mendatang. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.